Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Joglo Kaoro. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya tim Joglo Kaoro men-setting iklan untuk tujuan branding. Branding di sini bisa untuk branding diri, personal branding gitu ya, personal branding, terus bisnis, terus itu branding tentang komunitas dan lain-lain. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman yang bertanya di DM Joglo Kaoro, kalau gimana sih Kak caranya posting atau mulai iklan untuk membangun awareness, membangun kepercayaan orang baru terhadap brand atau komunitas kita. Nah, di sini kebetulan aku punya salah satu klien yang mau kita handle, yang sudah kita handle maksudnya, dan mau aku settingkan iklan untuk branding. Sekalian aja gitu ya, maksudku sekalian posting, sekalian aku bikin video biar teman-teman ada gambaran nih gimana sih caranya tim Joglo Kaoro men-setting iklan branding tujuannya. Oke, kita mulai gimana settingnya. Oke, di sini udah masuk ke ini ya, Ads Manager Facebook. Nah, pastikan teman-teman sudah punya yang namanya akun iklan, akun Business Manager, akun IG, fanpage, dan lain-lainnya, dan sudah tersetting juga pemirsanya. Buat teman-teman yang kalau masih bingung caranya setting pemirsa, bisa klik link yang ada di deskripsi untuk cara setting pemirsa. Nah, di sini, oke, sebelum kita mulai untuk teknis, di sini adalah yang mau aku setting itu sebuah komunitas ibu-ibu yang bernama konferensi, kepanjangannya aku agak lupa sama kepanjangannya, pokoknya singkatannya KPI gitu, KPI, dan dia komunitas ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu di Indonesia. Kemudian ini tujuannya untuk membangun branding tentang apa itu KPI gitu, untuk agar orang-orang tahu tentang program atau komunitas ini gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk bisnis, untuk personal branding juga bisa, kemudian untuk launching produk atau edukasi tentang produk juga bisa. Nah, gimana caranya? Kita klik dulu di buat. Lalu, karena tujuan kita untuk mencari traffic ya, mencari orang-orang kunjungan untuk berkunjung ke Instagram kita, mengetahui lebih lanjut tentang program kita, produk kita, bisnis kita, atau komunitas kita, gitu ya. Kita klik yang traffic. Lalu, aku jarang pakai yang namanya pengaturan yang direkomendasikan oleh Facebook. Aku lebih senang menggunakan kampanye traffic manual karena aku bisa ngatur siapa nih yang akan jadi target orang-orang yang nonton IG aku gitu. Terus klik lanjut. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kampanye ini bebas, teman-teman mau kasih keterangan seperti apa. Kalau aku biasanya, aku punya kode tersendiri. Nah, ini TR itu traffic, terus tuh IG, karena aku tujuannya emang tujuan iklanku ini untuk nonton IG-ku ya, biar mereka lebih teredukasi tentang bisnis atau komunitas atau produk aku. Terus di sini misalkan aku mau running ada berapa konten gitu ya, atau tujuanku misalkan KPI, terus aku biasanya kasih tanggal juga. Sekarang tanggal 12, aku runningkan besok. Tanggal 13 Januari mulai runningnya. Kenapa aku kasih tanggal? Karena aku itu gampang lupa ini iklannya kapan berjalan dan kapan aku settingnya. Jadi aku menaruh tanggal itu biar aku nggak lupa aja. Ini udah berapa hari berjalan gitu. Terus langsung
Di sini nggak perlu diubah-ubah, karena kampanye nggak perlu diubah, uji AB cuma perlu diubah. Terus kita klik, kita klik berikutnya. Oh, ini yang tadi. Oke. Di sini aku kasih nama bebas. Kalau misalkan aku kan mau ada beberapa konten. Beberapa konten ini aku pakai satu konten A tentang misalkan apa itu KPI. Terus kita kasih tanggal juga. Nah, terus ini bebas ya buat teman-teman, nama set iklan ini terserah mau kasih nama apa, yang penting teman-teman hafal ini kemana, ini kontennya apa gitu. Terus aplikasi pengiriman konversi ini aku ganti ke profil Instagram, karena tadi tujuanku mau orang-orang lihat IG aku dan lihat kegiatan di IG aku begitu. Terus di sini anggaran aku biasanya pakai yang minimal dulu, karena aku pengen lihat budget yang paling efektif itu berapa sih. Terus kita ganti tanggal mulainya tanggal 13. Terus aku biasanya mulai iklan itu per jam 6 per pagi, karena mulai aktivitasnya orang-orang rata-rata jam 6 pagi gitu ya, jam 6 pagi mulai aktivitas, dan aku bisa mengevaluasi per jam 6 pagi gitu, per 24 jamnya. Aku selalu ngecek itu kalau misalkan iklan itu aku selalu ngecek 24 jam setelah iklan berjalan. Jadi kalau misalkan aku runningnya jam 12 siang, berarti aku tuh ngecek iklan itu berjalan, ngecek kualitas iklan itu jam 12 besoknya, per jam 12 itu. Terus lokasi, kalau semisal teman-teman mau ke seluruh Indonesia ya silahkan. Tapi di sini aku cuma mau setting ke Yogyakarta. Dan juga Garut. Kenapa dua kota ini? Karena aku punya tujuan untuk bikin event di dua tempat tersebut begitu. Terus di sini pemirsa advantage. Karena ini adalah IG komunitas, jadi nggak semua orang menjadi target marketku. Nah, di sini aku mau setting siapa aja yang akan menonton Instagram aku. Misalkan karena ini ibu-ibu ya, komunitas ibu-ibu, aku biasanya kasih orang tua yang memiliki anak usia hingga 12 bulan. Karena rata-rata di sini usia-usia orang tua baru gitu ya, mama-mama muda, ibu-ibu muda, terus calon ibu itu juga ada, terus mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena rata-rata mahasiswa itu di usia menikah gitu ya. Calon nikah, calon ibu, calon bapak gitu aku cantumkan gitu. Terus ini sudah 12 bulan, terus orang tua yang lain bla 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 bla. 9 sampai 12 tahun dan lain-lainnya. Gitu. Terus kita klik berikutnya. Nah, ini kita ganti, terserah teman-teman mau ganti apa. Kalau aku biasanya sesuai dengan kontennya. Terus halaman Facebook ini kita ganti sesuai IG-nya bisnisnya atau IG perusahaan atau komunitas gitu ya. Nah, terus di sini aku mau pakai konten yang udah ada aja. Terus iklan, terus aku mau pilih yang reels aja. Terus aku mau pakai konten yang mana tadi ya? Oh, ini. Terus klik lanjut. Nah, terus ini sudah selesai setting gitu ya. Sudah selesai settingnya, langsung kita klik terbitkan. Nah, begitu teman-teman, gimana cara tim Joglo Kaworo untuk setting iklan branding. Sebenarnya untuk setting iklan itu tuh semua teknisnya sama aja ya. Semua teknis cara setting iklan, cara
bikin iklan, cara evaluasi, cara lain-lainnya itu tuh hampir sama. Yang membedakan hanyalah cara evaluasi dan membaca datanya dan menganalisa datanya. Yang perlu teman-teman pahami adalah ketika iklan itu tidak berdampak pada lead, misalkan tidak berdampak pada followers, ya teman-teman harus mengetahui apakah konten itu berdampak atau diterima oleh market atau tidak. Kalau iklan itu atau konten iklan itu tidak diterima oleh market, berarti ya tidak akan ada resultnya. Nah, kayak misalnya gini, teman-teman scroll Instagram, scroll, terus pasti kan nggak terus menerus scroll gitu kan, pasti ada berhentinya. Nah, kalau misal nih kontennya teman-teman itu nggak nggak bikin orang-orang atau marketnya teman-teman berhenti, ya itu berarti kontennya kurang menarik tuh. 3 detik pertamanya atau hooknya itu kurang. Terus ketika orang-orang udah nonton nih, udah baca atau nonton tentang kontennya, mereka ngelakuin tindakan atau enggak. Kalau misal mereka hanya nonton aja, nonton sampai selesai maupun enggak, tapi nggak ada greget mereka untuk klik, ya berarti konten Anda masih kurang menarik, kurang membuat greget, membuat giroh untuk mengeklik konten Anda atau Instagram Anda gitu. Jadi kalau semisal konten iklan itu bagus atau tidak, itu kita harus melihat dari kualitas CTR-nya. Kalau kualitas CTR-nya ada di bawah 2,5% atau 2%, berarti kontennya masih kurang menarik nih untuk market. Jadi harus segera diubah. Tapi kalau kontennya itu CTR-nya di atas 2% sampai 2,5%, berarti konten Anda sudah menarik nih untuk market. Nah, ketika konten itu menarik, terus dibuat remarketingnya, kualitas lead-nya bagus, berarti konten itu bisa dikatakan konten yang winning. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang misal masih kebingungan nih tentang cara evaluasi iklan dan cara membaca data iklan, Joglo Kawruh punya yang namanya e-book yang membahas mengenai evaluasi dan KPI atau patokan-patokan kualitas iklan itu bagus. Nah, di dalam e-book itu kita sudah membahas banyak hal, mulai dari iklan untuk branding, iklan untuk selling ke WA, selling ke landing page, atau remarketing. Di e-book itu sudah kita bahas. Kalau teman-teman membutuhkan e-book itu, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan e-book tersebut. Nah, begitu teman-teman. Untuk video kali ini sudah 12 menit lebih mungkin ya. Untuk teman-teman yang mau nonton video yang lain, bisa silahkan klik di akunnya Joglo Kawruh ini. Begitu. Mungkin kalau teman-teman yang mau ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa klik link WA atau klik komentar di YouTube kita. Oke? Segitu dulu dari Lesya dan Joglo Kawruh. Terima kasih atas videonya. Semoga video dari kami berdampak untuk bisnisnya teman-teman dan bisa membuat bisnisnya teman-teman semakin growth atau berkembang gitu. Terima kasih. Sekian dari kami. Bye.